Dan momennya itu pada saat itu kalau teman-teman semua masih ingat itu Kabut Asap Riau. Ketika kita kena musibah besar atau ujian yang gede, kalau kita bisa sabar aja, itu pasti kita bakal ketemu hikmah besar di balik itu. Hikmah besar di balik itu. Stand up comedy itu adalah rumah bercerita paling baik. Karena stand up comedy itu adalah menyampaikan keresahan dengan komedi, dan di situ dimana keresahan kita bakal diapresiasi banyak orang. Ya alhamdulillah banyaklah rekor yang bisa aku ciptakan selama 4-5 tahun ini aku naik gunung, dan itu ngebuat banyak teman-teman disabilitas yang jadi merasa terwakilkan dan memberi semangat ke mereka. Kalau hantu itu ada, kenapa sampai sekarang nggak ada orang cacat kesurupan? Karena aku pengen ketika anakku nanti lahir, anakku tuh punya orang tua yang ayahnya tuh punya banyak rekor bagus, punya banyak prestasi bagus. Jadi ketika dia diejek pun dia nggak seminder itu karena ayahnya nggak seburuk itu, banyak. tapi prestasinya sebaik. Oh, luar biasa. Fresh base camp ya, impian banyak orang. Iya. Gunung impian banyak orang. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, jumpa lagi dengan saya Mas Rere, masih di Podcast Fix Mantap. Nah, hari ini, hari yang kesekian tentunya saya bertemu dengan tamu-tamu istimewa yang pasti inspiratif. Kali ini saya ditemani oleh seorang pria tampan, asik, senyumnya sungguh menawan. Kecanggihannya luar biasa karena dia suka naik turun gunung. Dan dia juga seorang yang sangat lucu karena dia suka ngebanyol katanya. Untuk itu siapakah dia? Langsung yuk kita kenalan. Siapakah kamu? Halo, nama saya Anggi Wayuda. Halo teman-teman semua. Gak kuku. Au au. Semangat ya. Ya, Mas. Oke, apa kabar Anggi? Alhamdulillah sehat. Oke, nah Anggi ini adalah seorang pendaki gunung, tapi juga seorang konten kreator. Benar. Konten kreatornya sebagai apa? Kalau konten kreator sekarang lebih aktifnya ke pendakian, tapi lebih aktifnya juga tuh ke motivasi ke teman-teman disabilitas dan teman-teman yang lagi demotivasi. Oh gitu, kamu disabilitas. Disabilitas. Apa itu? Monosok. Oh, Kaki satu. Jadi pendekar berkaki satu. Benar. Tapi jangan salah, kemampuannya melebihi Lasmini yang naik turun Gunung Lawu ya. Oke, nah Anggi ini adalah seorang konten kreator tentang pendakian gunung, tapi dia juga seorang komedian apa namanya? Stand up comedy. Ya. Jadi kamu lebih asik di mana ini? Lebih asik konten kreator atau stand up comedy sih sebetulnya? Kalau sekarang tuh lagi fokusnya jadi konten kreator. Oh, okay. Karena beberapa campaign untuk sampai tahun depan tuh lebih aktifnya tuh adalah ekspedisi ke gunung-gunung luar. Gitu. Iya. Sudah berapa gunung yang pernah engkau lewati? Belum banyak sih Mas, mungkin masih di angka 20-30an gitu. Wow, 20-30 gunung sudah kau lalui. Iya. Allah, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Oke, awal mulanya dulu. Sekarang kamu sibuk di konten kreator. Iya. Kemudian kamu tadi bilang kamu adalah seorang disabilitas. Ya, disabilitas, di mana kamu hanya mempunyai kaki sebelah. Iya. Ya, oke. Itu ceritanya bagaimana sehingga tadinya 2 kakinya? Dua. Oh, saya dulu kakinya 3. Kok bisa? Kok bisa 3? Gimana caranya? Yang satu mengecil. Lama-lama mengecil gitu. Ngecil ya? Nyet ya? Oke, gimana ceritanya? Aku tuh dulu terlahir 2 kaki juga, normal seperti ya umumnya lah. Oke. Cuman di Umumnya manusia ya. Iya. Kok sekarang lebih nggak umum ya? Terus? Jadi di 2015 itu aku ngalami kecelakaan waktu itu mau pergi sekolah. Oke. Dan momennya itu pada saat itu kalau teman-teman semua masih ingat itu Kabut Asap Riau. Nah, gara-gara Kabut Asap Riau itu jarak pandang lalu lintas tuh jelek banget. Kamu tinggal di Riau? Aku tinggal di Sumatera Utara. Oh, di Sumatera Utara. Oke. Jadi dan itu efeknya dampaknya itu sampai di kampung aku, dan itu buat lalu lintas itu jarak pandangnya terganggu banget, dan itu ngebuat dari arah berlawanan ada truk tangki yang nabrakku, dan itu membuat kaki aku harus diamputasi. Itu umur berapa kamu? 15 tahun. 15 tahun. Iya. Separah apa sampai harus diamputasi? Karena kadang ada dokter yang iseng loh.
sebetulnya bisa disambung tapi udah potong aja gitu. Bad mood ya jadinya ya. Itu banyak kejadian Banyak ya. itu yang kalau main petasan tuh. Heeh. Nah main petasan tuh sebetulnya tangannya tuh nggak apa-apa tapi banyak yang di gitu artinya biar kapok gitu. Oh, Katanya begitu. Bener gak sih? nggak tahu sih Nggak kalau tahu. itu ya. Kalau pengalaman kamu sendiri? Kalau aku kemarin tuh karena emang harus diamputasi karena Oh, gitu. kemarin tuh udah busuk juga Oh, oke. dan dokter juga udah bilang ini kalau nggak diamputasi efeknya paling lama 2 minggu bisa ke jantung dan kalau ke jantung itu pasti bakal meninggal. Oh syarafnya ya. Sarafnya udah mati. Oh oke. Jadi mau nggak mau harus diamputasi karena kalaupun ini bisa dagingnya sehat kembali tapi nggak bakal bisa baik kayak sebelumnya Kayak bisa sebelum. karena udah nggak ada tenaganya lagi. Oh udah hancur lah ya. Udah hancur-hancur. Oh hancur gitu. Perasaan kamu gimana tuh dari yang 2 kaki jadi 1 kaki? Berat nggak sih awalnya? Kalau dibilang berat sampai sekarang sih masih berat ya untuk menerimanya tapi nggak ada pilihan lain selain nerima dan ya udah selalu berpikir positif aja kalau di balik ini semua pasti ada hikmah besar di baliknya. Gitu ya. Oh dan hikmah apa yang saat ini udah kamu rasakan dengan berkaki 1? Berkaki 1 ya. Disabilitas sudah passion saya nih. Kan kamu komedian. Boleh dong gue bahasanya juga bahasa komedian. Boleh. Banyak sih kalau perubahan-perubahan yang aku rasakan kayak dampak positifnya kayak mungkin orang tuh jadi lebih respect lah ke teman-teman Oke. disabilitas dan banyaklah peluang-peluang yang bisa aku cari tapi banyak juga tantangannya apalagi kita tinggal di Indonesia yang mana belum terlalu lah untuk inklusi terhadap teman-teman disabilitas. Oh gitu ya. Tapi kalau dibilang banyak keuntungannya ya sebenarnya aku selalu bilang ke orang-orang kayak ketika kita kena musibah besar atau ujian yang gede, kalau kita bisa sabar aja, itu pasti kita bakal ketemu hikmah besar di baliknya. Hikmah besar di balik itu. Benar sekali ya. Nah, oke, kita ngomong ke hal lain dulu. Boleh, Ya, boleh. oke. Boleh. Di sini di data Anggi ikut stand up komedi tahun 2018 Benar, terus dari 2015 sejak patah kaki ngapain aja waktu itu umur berapa? Oh, kan tadi udah dibahas. Oke, masalah ini aja deh stand up komedi. Nah, dari 2018 apa yang membuat kamu termotivasi ikut stand up komedi? Biasanya kan maaf nih, aku juga punya saudara yang disabilitas sama kayak kamu gitu. Dia tuh banyak nggak pedenya loh. Memang Benar. kadang-kadang kepedean, tapi kadang lu kepedean banget. Tapi kadang-kadang begitu ada sesuatu nggak pedenya tuh muncul. Oh. Nah, tapi di sini kamu malah ikutan stand up komedi yang Benar. notabene kerjaannya itu harus membuat orang bahagia, membuat orang ketawa. Benar. Apa yang memotivasi kamu? Dari 2015 itu setelah aku diamputasi tuh ada sekitar 3 tahun tuh. Aku depresi, nggak berani keluar rumah sama sekali, nggak berani ngapa-ngapain. Bahkan kayak mau keluar rumah aja tuh takut. Bahkan kayak sekolah tuh sengaja datang telat supaya orang-orang nggak ngeliatin gitu. Nah tapi ketika udah kelas 3 SMA, Sempet down juga ya? down banget. Oh, gue lihat lu sekarang fine-fine aja. Luarnya. Oh, dalamnya tetap kadang down. Dalamnya juga kan saya. Oke. Saya juga punya perasaan tapi ketika punya anak entar diejekin gitu. Juga punya perasaan kayak gitu. Tapi hal itu semua udah aku konsep dan gimana caranya cari solusinya lah supaya hal-hal itu nggak terjadi. Dan di 3 tahun itu tuh aku merasa kayak jelek banget lah kehidupanku. Terus di kelas 3 SMA tuh teman-teman pada pengen ikut senam PTN untuk masuk kuliah yang kampus negeri gitu-gitu. Nah di situ kan karena aku merasa di waktu kelas 1 tuh nilaiku jelek banget karena jarang masuk sekolah tuh kayaknya aku udah nggak bisa tuh ke situ. Oke. Apalagi masuk kedinasan yang jelas fisikku nggak baik gitu. Oke. Maksudnya bukan nggak baik tapi Nggak cukup sempurna. lah. Iya. Dia pada saat itu aku bingung kayak harus ngapain gitu kan. Dan akhirnya pada saat itu salah satu caraku adalah coba bergabung ke banyak komunitas, Oke. ikut ini, ikut itu, dan akhirnya ketemu stand up comedy dan aku merasa kayaknya stand up comedy itu adalah rumah tempat bercerita paling baik. Oh gitu. Karena stand up comedy itu adalah menyampaikan keresahan dengan komedi dan di situ dimana keresahan kita bakal diapresiasi banyak orang. Dari situ akhirnya Dari intinya kamu cari tempat curhat sebetulnya tapi Iya. sekaligus curhatan kamu tuh jadi hiburan buat orang lain. Bener. Dan ketika aku masuk stand up comedy itu banyak banget orang yang respect sama aku dan
aku merasa di situ banyak banget perubahan hidupku yang berkembang. Dan mungkin banyak teman-teman disabilitas yang nggak pede sebenarnya bukan teman-teman disabilitas aja sih, bahkan kayak teman-teman yang lagi demotivasi, teman-teman yang punya fisik normal tuh juga banyak yang nggak pede. Gitu ya. Karena menurut aku pede itu bisa ada ketika kita memiliki satu kemampuan yang bisa kita andalkan. Nah, oke. terkadang orang tuh nggak nemuin kemampuannya apa. Belum ketemu kali Iya, ya. jati dirinya apa. Jadi ketika dia mau muncul di publik atau ketemu di ruang yang banyak, dia nggak tahu mau munculin apa dan merasa malu aja. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau mereka udah ketemu kemampuannya apa, jati dirinya apa, kayaknya nggak bakal gitu deh. Kamu banyak ketemu orang-orang yang nggak pede gitu. Banyak banget. Masa? Banyak banget. Bahkan aku sampai sekarang itu Ada komunitasnya orang-orang nggak pede gitu. enggak sih, enggak sih. Depresi ngumpul ya. Depresi sendiri-sendiri aja bangkit. Oh, gitu Nih, ya. depresi Tapi ngumpul. kamu sering ketemu orang-orang nggak pede gitu Banyak, ya? banyak, Oh, banyak. ya? Bahkan kayak sekarang tuh aja banyak banget orang yang kayak nge-DM kayak curhat gitu tentang hidupnya. Bahkan kayak aku hitung tuh gara-gara kontenku naik gunung tuh ada sekitar 20 orang gagal bunuh diri. Dan itu aku bisa bilang 70%-nya bukan teman-teman disabilitas. Oh gitu ya? Iya. Oh justru orang normal itu. Oh iya, Oh gitu. justru mereka. Dan kamu adalah inspirasi mereka untuk tetap bertahan hidup. Menurut mereka iya, tapi menurutku adalah mereka nemuin aku untuk cerita dan pada saat itu aku memiliki waktu yang pas untuk menanggapi cerita mereka. Oh gitu, sehingga akhirnya mereka mengurungkan niatnya. Bener, Iya. karena terkadang orang-orang yang lagi frustasi, orang-orang yang lagi depresi, itu mereka cuma butuh teman cerita dan cuma butuh didengarkan. Mereka tuh nggak butuh solusi terkadang. Oh kadang, iya benar ya. Mereka cuma butuh diluapkan. Butuh aja. diluapkan aja. Oh oke. Nah kata produser gue, lu dulu atlet. Atlet. Setelah ini. Enggak, sebelum kecelakaan tuh aku dulu atlet balap sepeda Oh juga. oke. Atlet balap sepeda. Oh balap sepeda. Iya. Oh, nah kenapa sekarang nggak dilanjutkan? Kan ada tuh Olimpiade apa tuh Pak? Paralimpik, Ah, Paralimpik Paralimpik. ya benar. Yang pertama biayanya gede banget. Masa sih? Sepeda untuk Paralimpik tuh mahal banget. Dan Gitu. kedua aku merasa kayaknya belum siap deh untuk aku balik lagi ke situ lagi. Karena persiapan fisiknya harus matang banget. Terus biaya-biayanya gede banget. Apalagi kayaknya dengan biaya yang sebanyak itu, aku merasa sekarang kayaknya baiknya aku gunakan untuk biaya pendidikanku aja sampai S3. Oh, Lebih baik gitu. ya. Kamu sekarang masih kuliah sampai sekarang? Udah selesai. Oh, udah Tapi selesai. insya Allah tahun depan bakal lanjut S2. S2. Wow, luar biasa. Boleh tepuk tangan dong. Ya, pantesan lu gak mau jadi atlet. Lu jadi konten kreator aja kan. Dapat duit banyak kan. Lebih simpel lah. Lebih sih. Tapi program latihanku juga sama kayak atlet-atlet. Kayak program latihanku kayak kemarin di 28 Oktober aku tuh bareng Ray Outdoor. Itu aku bikin campaign Sumpah Pemuda. Oke. Itu aku TikTok Gunung Rinjani di bawah 24 jam dan itu tembus di 14 jam. Dan itu rekor disabilitas pertama di dunia yang bisa TikTok Gunung Rinjani. Wih, luar biasa. Nah, oke, dari ngomong keresahan-keresahan tentang ketidakpedean, tiba-tiba ngomongin gunung. Gimana ceritanya awal mulanya kamu akhirnya memilih untuk gunung? Itu bukan kerjaan gampang loh. Bener. Gue aja nih yang maaf ya, yang kaki gue masih utuh gitu. Untuk naik gunung itu suatu hal yang luar biasa gitu. Aku dulu nggak tahu ya Bang dulu tuh kenapa aku bisa kayak gitu. Tapi kalau menurut pasanganku sekarang tuh aku tuh adalah orang yang egonya nggak bisa disenggol. Oh oke. Dan aku tuh nggak bisa merasa diriku kecil. Oh oke. Karena aku selalu merasa kayaknya kita semua ini setara. Oke. Cuman fisik aja yang beda. Saat Dan ini. kesempatan kita juga sama. Dan kita juga memiliki hak yang sama. Nah, jadi aku ketika kayak merasa direndahin atau merasa kayak orang-orang kok kayaknya nganggap aku nggak mampu deh. Nah itu tuh aku punya kayak semangat gede untuk buktikan. Nah pada saat itu juga salah satunya ya itu COVID. Dan pada saat itu bingung mau ngapain juga. Dan pada saat itu juga capek lah. Aku kayak jadi disabilitas selalu dianggap remeh. Kayak dibilang kayak disabilitas tuh yang gak kuat, gak mampu. Nah pada saat itu kayaknya salah satunya cara adalah aku ngebuktiin dengan aksi. Karena di Indonesia itu kita gak bisa bilang kayak enggak loh disabilitas tuh kuat kok, disabilitas tuh bisa kok. Tapi dengan kata-kata itu gak bisa. Tapi harus dengan aksi, dengan bukti.
Berarti di Indonesia termasuk negara yang nggak ramah dengan disabilitas. Banget, Masa sih? banget, Oh gitu. banget. Hmm. Ya kita bisa lihat ke fasilitas publik juga, ke teman-teman disabilitas juga nggak terlalu ini. Sebetulnya ada fasilitasnya, cuman nggak terlalu kepakai. Benar, benar. Dan fasilitas disabilitas itu juga banyak digunakan bukan untuk teman-teman disabilitas saja, banyak banget. Bahkan kalau kita lihat KRL, ketika lagi antrian, itu tuh aku sering banget malah nggak duduk, berdiri. Iya loh. Kursi disabilitas tuh malah didudukin sama ya kayak ya bapak-bapak. Iya, atau ya dan mereka gitu. cuek banget gitu Cuek waktu ada banget, nggak disabilitas. pedulian. Heeh. Oh gitu. Jadi emang nggak ramah ya. Masih banget lah nggak ramah, dan bahkan kayak bukan fasilitas juga sih. Fasilitas itu kan soal ya gimana masyarakat bisa peduli dengan teman disabilitas dengan edukasi lah gitu. Tapi bahkan kayak pihak-pihak layanan tuh juga kayak gitu, kayak bandara gitu. Masa sih? Bandara juga masih banyak kayak gitu. Bahkan kayak maskapai juga beberapa masih banget. Oh iya? Iya. Oh, aku baru tahu loh. Kalau Kayak- sampai layanan publik gitu. Banyak banget. Bahkan kayak contohnya nih kalau aku di luar negeri ya. Kalau aku di luar negeri tuh ketika aku masih berdiri aja gitu tuh udah langsung ada petugas yang ngedampingin. Walaupun aku bilang aku nggak mau dibantu, nah mereka tuh langsung dampingin di belakang, kayak support. Bahkan kalau antri bagasi atau apa, mereka langsung potong jalur, aku langsung masuk barang gitu. Kalau di Indonesia enggak ya? Beberapa baru sih maskapai yang kayak gitu. Tapi oke. rata-rata tuh ketika aku antri tuh kayak mereka ya udah, ya antri ya tetap antri gitu. Oh, I see. Ya bukan kita teman-teman disabilitas terkadang bukan pengen diprioritasin juga, tapi aku tuh selalu mikir kayak aku nih kuat kayak gini, gimana nih teman-teman yang lain yang nggak kuat gitu. Atau yang nggak seatraktif kamu, yang orangnya lebih diam gitu kan? Makanya ketika aku menyadari hal-hal itu di Indonesia banyak banget yang masih kurang lah dengan teman-teman disabilitas, aku pengen buktiin bahwasannya disabilitas tuh bisa, disabilitas tuh mampu. Nah, Dengan naik kenapa gunung. gunung yang kamu pilih? Kenapa nggak laut gitu? Karena gini, banyak teman-teman yang keadaannya normal naik gunung tuh masih gagal untuk sampai di puncak. Nah, tapi aku pengen buktikan aku dengan keterbatasan aku bisa kok sampai di puncak. Nah, di situ aku pengen bilang ke orang-orang bahwasannya batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Makanya aku pengen naik gunung, dan ya alhamdulillah banyak lah rekor yang bisa aku ciptakan selama 4-5 tahun ini aku naik gunung, dan itu ngebuat banyak teman-teman disabilitas yang jadi merasa terwakilkan dan memberi semangat ke mereka. Oh gitu. Pertama kali kamu memutuskan untuk naik gunung-gunung apa yang kamu daki? Gunung Sibayak. Di mana itu? Itu di Sumatera Utara. Kenapa di sana? Kamu domisili di mana? Aku kalau sekarang domisili di Jakarta, tapi aslinya aku dari Medan, Sumatera Utara. Dari Medan. Iya. Oke. Itu pertama kali kamu Iya, sebelum di Jakarta. sebelum di Jakarta. Kamu sudah mendaki gunung? Udah mendaki gunung. Itu momennya 17 Agustus. 17 Agustus. Iya, Berapa orang yang mendampingi kamu waktu itu? Nggak mendampingin sih sebenarnya, tapi teman-teman semua itu pada saat itu kita daki 7 orang. Oke. Jadi sebenarnya gini, kalau soal fisik aku tuh berani bilang kayaknya udah aman banget. Karena aku setelah diamputasi pun juga rajin banget olahraga, kayak tiap hari tuh renang, jalan ya minimal tuh 1 hari bisa 3 kilo sampai 5 kilo. Oh gitu? Iya. Jadi fisik itu udah terjaga banget. Nah nih, kalau misalkan lu jalan 3 kilo, Ya. pakai 2 kaki, kan jelas tuh. Nah kalau lu pakai 1 kaki, gimana tuh efeknya ke badan kamu? Iya, Sama aja kah? mungkin lebih capeknya tuh ke tangan. Karena kan pakai tongkat. Iya. Iya bener ya. Tapi kalau ke kaki tuh masih nggak terlalu berefek banget sih. Oh gitu? Iya. Bahkan kayak kemarin itu aku fisioterapi. Salah satu penyebab kaki aku kan kena otot tendon aku kemarin bermasalah. Oke. Tapi udah fisioterapi juga, dan itu tuh kata fisionya, ini salah satu penyebabnya gara-gara leg day, bukan karena olahraga ini. Tapi persiapannya aja yang terlalu berlebihan, terlalu over persiapan untuk naik gunungnya. Oh gitu. Jadi malah cedera. Oh malah cedera. Iya. Jadi cederanya bukan karena olahraganya. Iya, tapi Tapi karena persiapannya. persiapan kamu Iya. mau naik gunung. Iya, benar. Oh gitu. Seberat apa sih kalau kamu boleh cerita? Kan kamu orang 2 kaki aja beratnya luar biasa. Benar, naik benar, gunung. benar. Kamu 1 kaki loh. Kalau beratnya sih aku merasa kalau di gunungnya tuh udah nggak terlalu bermasalah banget, kecuali dengan dingin ya, karena dingin itu ya, apalagi tinggal di Jakarta panas, tiba-tiba ke Jawa Tengah aja deh kita yang dingin banget kayak gitu tuh udah bermasalah banget gitu. Gitu ya? Iya, dengan cuaca, makanya kita perlu aklimatisasi kan. Nah tapi kalau untuk fisik kayaknya udah aman banget, karena
Aku latihan juga rajin, rutin. Jadi kayaknya di fisik nggak terlalu bermasalah gitu. Pendakian pertama kamu ada masalah nggak dengan kaki? Nggak ada, justru aman banget. Oh ya? Iya. Aku tuh daki gunung Waktu itu berapa orang? 7 orang 7 pendakian orang. pertama. Yang disabilitas cuma kamu? Cuman aku. Terus mereka ada worry atau melindungin kamu gitu nggak sih? Atau dianggap lu seperti biasa aja? Ada rasa khawatir tapi mereka Oke. percaya kalau aku bisa. Oh gitu. Ya makanya sebenarnya teman-teman disabilitas itu kenapa mereka mau pengen bangkit tapi masih takut-takut dan ragu-ragu karena minim banget kesempatan dan kepercayaan ke mereka. Jadi mereka ketika pengen melakukan sesuatu kayak yakin bisa nih ini terlalu banyak kekhawatiran sebenarnya. Tapi aku selalu bilang ke orang-orang sebenarnya kalau persiapannya matang, resiko sebesar apapun itu bakal bisa diminimalisir. Oh seperti itu. Iya, makanya kita lihat persiapannya seperti apa. Makanya aku selalu bilang ke orang-orang kayak ada teman-teman disabilitas yang pengen naik gunung, pengen ngelakuin hal-hal ekstrim sebagainya. Mereka nanya sama aku, "Bang, aku bisa nggak ya? Aku mampu nggak?" Pertama kali yang aku pertanyaan, yang pertama kali aku tanyain itu adalah persiapannya seperti apa. Oke. Kalau persiapannya udah matang dan baik, ya aku yakin dia bakal bisa. Karena kan kita selalu melakukan persiapan lebih gede lagi, lebih berat lagi daripada yang kita lakuin. Itu adalah perjalanan pertama kamu di Sumatera. Nah, setelah yang kedua, perjalanan naik gunung yang kedua, gedung mana? Gedung gunung mana? Oh, kalau gunung kedua pada saat itu langsung bikin rekor naik Gunung Kerinci. Oke. Gunung Kerinci itu gunung tertinggi kedua di Indonesia. Dan aku disabilitas pertama. Kerinci itu di mana sih? Kerinci di Jambi. Di Jambi. Di Jambi. Itu gunung tertinggi di Indonesia. Tertinggi kedua di Indonesia. Oke. Dan kamu naik di sana? Iya, dan aku disabilitas pertama yang sampai di puncaknya. Wow, luar biasa. Prosesnya seperti apa tuh dan izinnya gimana? Kan harus pakai izin tuh. Ada. Ada. Nah, pada saat itu untungnya aku pakai tour operator dan Oke. ada guide-nya juga. Dan itu tuh jadi dari pihak Taman Nasional langsung izinin karena persiapannya udah matang juga dan ada yang backup juga. Jadi gitu. aman lah. Dan istilahnya kamu baru pertama kali itu baru sekali kok langsung ke Kerinci gitu. Dan ternyata karena persiapan kamu udah Persiapan udah matang, persiapan udah matang. Jadinya lancar. Perbedaannya apa dari gunung pertama ke gunung kedua? Wah, jauh banget, Mas. Secara level aja tuh jauh. Oke. Sibayak itu level 1, sedangkan Kerinci itu level 4. Beda ya? Beda jauh. Dan Sibayak itu 3 jam itu kita udah bisa sampai puncak. Oke. Sedangkan Kerinci itu butuh waktu paling cepat 2 hari 1 malam. Dan 2 hari 1 malam tuh benar-benar ngebut banget. Oh gitu. Iya, dan standarnya itu 3 hari 2 malam lah. 3 hari 2 Jadi beda banget lah mulai dari cuaca, terus suhu itu udah beda banget, bahkan kayak kontur treknya juga udah beda banget. Jadi kalau ditanya perbedaannya apa, sangat jauh banget. Karena gunung di Indonesia itu ada 5 level. Oke. Sibayak itu di level 1 dan Kerinci itu level 4. Jadi jauh banget. Jauh banget ya. Grade-nya ada jauh banget. Apa sih yang kamu dapatkan setelah kamu sampai di Gunung Kerinci itu? Tenang sebenarnya. Ketenangan. Naik gunung tuh kayak kita sampai puncak tuh kayak merasa tenang dan kayak lebih bersyukur aja, kayak oh ternyata Tuhan itu ngebatasi aku cuman ngilangin satu kaki doang ya, tapi bukan semangatku, bukan kekuatanku gitu. Dan itu yang buat aku jadi lebih bersyukur. Dan ketika turun gunung pun aku merasa kayak jauh lebih pede aja gitu. Karena banyak orang yang naik Gunung Kerinci tuh gagal sampai di puncak, tapi aku di percobaan pertama udah bisa langsung sampai di puncak. Bisa sampai sana. Katanya nih kalau udah di atas gunung katanya suka ada yang aneh-aneh, itu bener nggak sih? Mistis. Mistis apa gitu, tiba-tiba ada suara. Kalau di Jawa tiba-tiba ada suara gamelan lah atau apa, itu bener nggak sak? Emang hantu ada ya di dunia? Nah gue nggak ngerti, gue tanya sama lu ke sana ketemu nggak? Kalau ada aku cari bang hantu. Nggak ketemu di sana? Nggak ketemu. Jadi nggak ada hal-hal mistis itu, nggak ada? Aku nggak gini. Aku nggak berani bilang kalau hal mistis itu nggak ada. Dan aku juga nggak bilang hantu dan setan itu sebagainya ada atau enggak. Aku makanya selalu nanya emang hantu itu ada. Tapi aku selalu bilang sampai sekarang aku tuh nggak pernah nemuin mereka, jadi aku nggak percaya. Oh gitu. Dan orang selalu bilang jangan terlalu jumawa, jangan kayak gini. Ya mana buktinya? Oke. Dan sampai sekarang aku sama nggak pernah ngelihat teman-teman atau ya simpel aja sih. Kalau hantu itu ada, kenapa sampai sekarang nggak ada orang cacat kesurupan?
Oh gitu ya. Iya. Yang kesurupan selalu orang waras ya. Iya. Yang orang utuh ya. Iya, berarti kan hantu milih-milih ya. Masa hantu milih? Oh, I see. Tapi kayak jin, setan sebagainya itu ya aku nggak tahu ya. Tapi karena di kitab juga itu dijelaskan gitu, ya mungkin ada. Tapi kayak hantu dengan budaya-budaya Indonesia yang bentuknya seperti ini, seperti ini, kayaknya aku masih kurang percaya deh. Oh. Tapi kayak jin, iblis atau sebagainya yang menggoda dan selalu membawa kita ke hal yang buruk atau yang baik itu mah ada. itu menurut aku ada karena itu ada di memang kita. ada Iya. kan. Tapi kalau hantu-hantuan itu kamu memang belum pernah ketemu. Iya. Oh, even kamu sudah di puncak gunung yang tertinggi pun nggak ada, atau di hutan belantara gitu nggak pernah ketemu. Ketemunya Bahkan apa? aku naik gunung sendiri juga nggak pernah nemuin itu. Oh gitu. Camping sendiri di hutan nggak pernah nemuin Pernah? itu. Pernah. Oh sendirian. Sendirian. Bahkan aku pernah kayak nyoba masuk ke rumah sakit yang udah kosong selama 30 tahun. Oh. Dan aku dengerin lagu yang kata orang yang serungi atau sebagainya itu. Nggak ada apa-apa. Di dalamnya nggak ada Iya. apa-apa. Karena sebenarnya gini, semua itu bisa dijelaskan dengan logika. Oke. Menurut aku, ini dengan kapasitasku ya, Mas. Oke. Bisa salah, bisa benar, tapi menurut aku juga bukan orang yang paling benar. Oke. Tapi ini adalah persepsiku ya, dan ini yang buat aku jauh lebih tenang. Oke. Yang pertama, kenapa orang selalu bilang kayak masuk ke ruangan kosong gitu, rumah yang serem, itu tiba-tiba merinding atau apa. Nah, itu bisa dijelaskan, itu karena perbedaan suhu. Oh. Oh gitu ya. Ya kita kan takut nih, adrenalin kita naik, Oke. kan suhu badan jadi panas. Masuk ke ruangan kosong atau rumah yang udah jarang ditempati, langsung dingin. itu kan pasti dingin kan dalamnya. Jadinya merinding. Iya, jadi beda suhunya. Oh. Ya pasti bulu kuduk naik. Bulu kuduk naik. Oh, jadi bukan ya kita panas nih, tiba-tiba masuk di luar panas, tiba-tiba masuk AC. mall. Ah. Mall aja deh gitu. Iya. Kan langsung naik tuh bulu kuduk. Kayak gitu. Itu bisa dijelaskan kayak gitu. Begitu. Jadi bukan karena ada makhluk halus di sana ya. Enggak tahu. Mungkin ya bisa sugesti sebagainya atau gimana. Nah, di data katanya apa itu, kamu pernah ketemu harimau putih? Apa itu? Di Kerinci. Oh Kamu iya. pernah ketemu harimau putih? Emang benar? Gini. Itu beneran kan? Bukan hantu-hantuan kan? Bukan aku yang bilang. Oh, oke. Bukan aku yang bilang. Jadi gini. Oh. Aku selalu percaya orang tuh kalau omongannya beda, itu nggak apa-apa. Oke. Misalnya hari ini ngomongnya Harimau putih. enggak, misalnya hari ini dia bilang aku suka makan ayam. Oke. Nah, tiba-tiba tahun depan dia bilang kayaknya daging tuh lebih enak deh. Iya kan, manusia kan selalu berubah. Selalu berubah dan mungkin pada saat ini dia mampunya makan ayam, tiba-tiba kemampuan dia tahun depan udah bisa makan daging. Oke. Nah, dari situ kan kita bisa bilang dia tuh bisa jadi belajar lebih baik. Oke. Yang harusnya dia cuma bisa makan ayam jadi makan daging. Nah, pada saat itu aku tuh masih merasa kayak gitu. Oke. Masih percaya kayak ada hantu dan sebagainya gitu. Sampai akhirnya aku merasa kayaknya nggak ada deh. Oh. Dan di masa itu tuh, di masa transisi juga aku tuh nggak percaya Tuhan. Oh, waktu kamu sempat nggak percaya? Sempat. Terus percaya sama siapa? Nggak tahu. Jadi aku pada saat itu merasa kayak ya kalau kita berbuat baik ya hasilnya baik aja gitu. Karena pada saat itu aku merasa Tuhan udah ngambil kakiku. Katanya kan kalau ada sesuatu yang kita ambil dan Tuhan nguji kita, itu tanda Tuhan sayang sama kita. Nah, alasan aku mau diamputasi dan mau tetap hidup itu adalah karena aku nggak mau lihat mamaku sedih. Nah, di 2021 mamaku tuh masuk rumah sakit dan benar-benar parah. Dan situ aku merasa kayak ya masa kakiku udah diambil tapi kesehatan mamaku diambil juga. Aku kapan bahagianya itu. Oke. Dan itu tuh yang bikin aku nggak percaya, proses nggak percaya Tuhan. Dan sebelum-sebelumnya itu naik Gunung Kerinci. Nah, pada saat itu tuh aku kayak benar-benar ketakutan banget. Oke. Dan ya karena aku berasal dari desa ya, jadi kita tuh sering kayak dikasih kayak nanti baca ini terus kayak nanti kalau apa kayak gini gitu. Nah, pada saat itu kan aku udah kecapean banget, udah ketakutan banget dan udah mau gelap. Dan pada saat itu kenapa aku melakukan itu karena tubuhku belum sekuat itu. Oke. Dan aku merasa kayaknya badanku belum sekuat itu dan persiapan aku belum terlalu matang kayak sekarang. Mulai dari outfit dan sebagainya. Dan itu ngebuat kekhawatiranku jadi tinggi. Nah, itu aku takut kayak sebagainya. Dan aku pada saat itu bilang kayak kalau memang ada makhluk halus dan sebagainya dan ada orang yang ada makhluk halus yang baik dan sebagainya, ya udah buktiin bantu aku gitu. Nah, tersugesti lah untuk bisa gitu. Dan ketika sampai di rumah balik, ketemulah tuh ada satu orang yang ya kayak kita bilang orang pintar lah. Dia bilang, kau dari Kerinci tuh ada bawa sesuatu Nggi katanya. Oke.
Nah itu apa gitu kayak harimau putih dan sebagainya gitu-gitu. Oh iya bang gitu-gitu. Aku kayak oke dan aku cerita ke orang-orang kalau aku tuh diikutin harimau putih. Oh, I see. Ya kayak gitu kayak bangga aja. Padahal Oh. nggak sepercaya itu sebenarnya. Mana harimaunya? Iya Udah masih kamu piara sekarang? nggak tahu dia di mana. Masa Kirain masih kamu ikat di belakang rumah. terus katanya dia tuh bakal ngikut kok terus tuh Oh, kemana aja. gitu. Iya masa iya ada harimau naik pesawat ya. Ada harimau bisa naik ke gedung lantai 9. Pernah nggak sih kamu merasa aduh gue nyerah nih atau gue gagal nih? Udah deh gue sampai sini aja deh gitu waktu kamu naik Naik gunung. Heeh. Nyerah kayak gitu tuh. Atau kepikiran gitu, aduh gue udah capek banget kayaknya gue nggak sanggup nih. Tapi akhirnya sanggup juga, tapi ada perasaan itu gitu. Aku tuh selalu nyerah. Bukan nyerah ya, selalu kayak merasa nggak mampunya itu di persiapan. Oh gitu? Iya. Kok malah di persiapan? Karena aku tuh selalu melakukan persiapannya tuh jauh lebih keras. Apa lebih aja sih persiapannya kalau mau naik gunung itu? Kayak contoh kayak yang kemarin campaign yang aku bareng Ray Outdoor itu, yang TikTok Rinjani 14 jam, itu persiapannya selama sebulan. Itu di hari Senin sama hari Kamis, aku jalan kaki atau ya fun run gitulah. Itu 10 km minimal dan di Setiap hari. Dan di Selasa Jumatnya itu aku leg day nge-gym. Oke. Dan itu di kapasitas beban yang 20 sampai 30 kilo. Lumayan lah. Ya dengan berat badanku yang cuma 38 39 dan itu gede, berat banget. Dan satu kaki gitu Satu ya. kaki, Kalau dua kaki Iya. ringan lah ya. Iya, gitu. benar, Oh, benar. oke. Dan itu tuh di Selasa sampai Jumatnya dan di Rabu Sabtunya. Nah itu aku ngurangin 5 km doang jalannya. Seberat itu preparasinya. Seperti itu karena aku nggak pengen campaignku gagal. Oke. Dan aku tuh selalu alhamdulillahnya banyak orang baik ketika aku melakukan campaign, melakukan sesuatu yang nge-support dan ngebantu. Dan pada saat itu tuh aku nggak pengen campaignku gagal dan ngecewain banyak orang. Apalagi pada saat itu campaignnya didasari dengan 28 Oktober itu tepat juga di 10 tahun kaki aku diamputasi. Oh seperti itu. Iya, nah di 5 tahun pertama kaki aku diamputasi itu di setiap tanggal 28-nya itu selalu kayak demam, bahkan kayak masuk rumah sakit. Oh gitu. Iya, kayak ada rasa ketakutan, rasa sedih gitu. Sebetulnya lebih ke traumamu kali ya. Trauma, nggak tahu deh, pokoknya benar-benar badan panas banget, lemas gitu. Oh iya, itu bukan karena dari fisik kamu, tapi lebih ke trauma kamu yang membuat Nggak tahu, itu. nggak tahu. Atau emang dalam pikiran kamu, wah ini anniversary nih gitu. Mungkin ya, anniversary ya. Jadi gue mengenang nih masa dulu Bener. gitu. Kalau kata dokternya itu kayak trauma tubuh aja. Nah, trauma tubuh. Jadi kayak sugesti jadi lebih buat kesakit lagi gitu. Nah, Hmm. terus aku nggak pengen gitu terus. Nah, di beberapa tahun terakhir tuh aku kayak setiap kali tahunnya kayak gitu tuh aku kayak bener-bener udah nggak mau sedih-sedih lagi, udah nggak mau itu lagi, tapi tetap aja tiap malam itu kebayang kayak nangis dan sebagainya. Gitu ya. Iya, dan di 10 tahun ini aku pengen lah, nggak pengen sedih-sedihan lagi, nggak pengen sakit-sakit lagi, dan aku bener-bener kayak pengen bikin sesuatu yang gebrakannya keren lah gitu. Makanya aku take ke Gunung Rinjani itu. Oh, dan akhirnya kamu berhasil. Berhasil Dan sejak saat itu udah nggak pernah merasakan sakit-sakit lagi. sampai sekarang nggak pernah. Udah nggak pernah Nggak lagi. Perasaan kamu gimana sih waktu awal-awal kamu dibilang, ini harus dipotong nih gitu. Rasanya kayak apa tuh? Ya nggak pengen hidup lagi. Gitu ya. Iya, bahkan Kan cuma kaki. iya tapi iya ya. Gak, I mean gini loh, itu kan part of tubuh kamu sebagian gitu. Kenapa sampai gak pengen hidup lagi gitu? Iya sih, karena kita bisa bilangnya kayak gitu. Bahkan gini, karena pada saat itu kan aku atlet balap sepeda. Oke. Dan salah satu bener. flexing tubuhku tuh adalah ya kaki. Kaki, bener. Ya kayak orang deh sekarang kalau udah lifestyle-nya keren banget atau kayak ya passionnya bagus begitu. Terus kayak ya hairstylist lah gitu. Tiba-tiba kita suruh botak kan pasti mereka langsung gak pede. Bener. Nah apalagi apa ya, depresi itu tuh paling susah bangkitnya. Bukan yang kekurangannya itu dari lahir. Oke. Tapi yang kekurangannya setelah dia lahir, kecelakaan atau sebagainya. Oh, itu lebih berat. Itu lebih berat karena kita udah punya jiwa dan kepribadian yang seperti ini, tiba-tiba harus berubah dengan kepribadian seperti ini. Nah, tuntutan-tuntutan itu tuh yang membuat nggak pede. buat nggak pede, dan kita kayak mending udahan aja deh. Tapi pada saat itu aku kayak
daripada buat mamaku sedih, mamaku nangis, kayaknya nggak apa-apa deh diamputasi. Tapi pada saat itu aku masih mikir, kalau mamaku meninggal, malamnya atau paginya aku bakal bunuh diri. Oh gitu. Karena aku udah nggak punya alasan untuk hidup lagi. Oke. Sebegitunya ya. Sebegitunya. Oh, luar biasa. Mental sebaja kamu yang tukang naik turun gunung gitu ya. Ya tetap aja sebagai manusia biasa ya. Iya, Punya mental dulu seperti itu. Tapi sekarang kan aku udah mempersiapkan banyak hal. Dan ketakutanku itu juga udah bisa aku cari solusinya. Kayak dulu tuh aku takut nikah. Oke. Dulu tuh aku takut Alasannya? karena aku Karena takut ketidaksempurnaan itu. kayaknya banyak deh cewek-cewek pintar yang nggak ngelihat fisik. Tapi kenapa kamu takut? Aku takut tuh anakku aja nanti diajaki sama teman-temannya gitu. Nah makanya kalau orang nanya sekarang, kenapa sih kita terlalu maksakan diri pengen gini, pengen buat itu, pengen itu? Karena aku pengen ketika anakku nanti lahir, anakku tuh punya orang tua yang ayahnya tuh punya banyak rekor bagus, punya banyak prestasi bagus. Jadi ketika dia diejek pun dia nggak seminder itu karena ayahnya nggak seburuk Prestasinya itu, banyak. tapi prestasinya sebaik. Oh, luar biasa. Nah, tahun lalu kan sempet tuh ke Luster 14 hari. Iya. Boleh dong cerita eksekusinya dan perjalanannya. Aduh tuh Loser tuh gunung trek terpanjang di Asia Tenggara, dan itu menurut aku gunung paling capek. Walaupun aku pernah ke Everest Base Camp, tapi paling capek itu adalah Loser. Kenapa? Itu 12 hari dan jalurnya tuh benar-benar hutan. Oke. Dan itu jaraknya tuh 110 km, dan itu nggak cuma naik gunung doang, tapi naik turun gitu. Medannya seperti itu. Iya, dan kita beberapa kali juga melewati sungai. Oh ya? Nyebrang sungai juga? Nyebrang sungai juga. Dan di situ tuh tantangannya udah bukan trek yang sulit, udah bukan batuan yang gimana, dan bukan lumpur lagi, tapi benar-benar hewan buas kayak harimau, beruang. Ada karena habitat harimau Sumatera tuh banyaknya tuh di Loser itu? Iya. Oh gitu? Sempat ketemu? Jangan dong. Enggak, aku pernah lihat di Instagram gitu ada pendaki gunung yang akhirnya dia naik pohon dan ditungguin sama macan itu, di muter-muter. Jadi dia nggak turun-turun sampai itu ada kan? Tapi banyak sih konflik binatang buas kayak gitu. Itu kayak di perkebunan dan sebagainya. Oh gitu. Mungkin karena lahan mereka Udah atau semakin wilayah sempit mereka ya. udah semakin sempit dan diambil. Nah mereka cari berburunya atau makannya keluar. Oh, Banyak kok di Langkat juga, di kampung aku juga kayak gitu. Oh gitu. Iya. Nah, terus terkait beruang gitu kamu sempat ketemu? Enggak. Yang paling ekstrim yang pernah kamu ketemuin di gunung itu apa? Binatang-binatang itu. Kita sih kemarin sempat diintip sih, Diintip oleh? harimau. Wow. Bagaimana kamu tahu kalau kamu lagi diintip? Jadi kita ada jalan tuh berempat di belakang. Kita jalan terus kita dengar kresek-kresek gitu. Oh oke. Kita kira itu kijang dan sebagainya. Nah terus kita waktu ngomong ke guide, nah ternyata bukan kijang, itu harimau, dan itu emang Lagi rumah ngintip. mereka. Oh, di situ. Di situ Kalian lewat. kami lewat. Makanya diintip. Diintip. Si guide-nya kok tahu kalau itu Emang tempat dia. Oke. Jadi harimau itu tuh suka dia lahannya tuh lebar, karena dia kan berburu dengan jarak jauh, nggak Oh, bisa gitu. jarak dekat. Iya. Oh. Kalau jarak dekat kan lari mereka tuh sama dengan kayak kijang dan sebagainya itu. Ya mungkin lebih kuat lah harimau dan sebagainya kan. Tapi kalau dia jarak dekat itu ada kesempatan melarikan diri. Oke. Oh gitu. Oh. Makanya kalau dia tempatnya terbuka gitu dan benar-benar di taman Maksudnya ke tempat terbuka itu kayak rawa-rawa gitu, Iya, jadi padang ilalang gitu. iya di tengah hutan tuh banyak kayak gitu. Oh gitu. Iya, Di tengah hutan. hutan tuh nggak semuanya pohon, Bang. Oh iya. Hutan tuh ada sabananya, ada gitu-gitunya. Oh gitu. Ya orang kan taunya hutan tuh identik banyak pohon gede, pohon besar gitu. Enggak Itu juga. malah mereka nggak bisa berburu ya di tempat seperti itu ya? Nggak bisa. Oh, berburunya justru di sabana itu Di tadi sabana. ya? Oh, I see, karena ngejar itu Ngejar, tadi. dan terus kan kayak kijang kayak sebagainya, terus kayak ya banyak lah hewan-hewan kayak rusa sebagainya itu kan mereka kan makan rumput dan sebagainya. Terus kayak di apa ya, kayak di lalang sabana itu kan banyak kayak belalang-belalang gitu. Nah itu tuh luas, dan itu kesempatan harimau untuk makan memangsa, berburu mereka. Oh oke. Nah, Tapi kamu kalau kotoran itu banyak kita ketemu di jalan. kotoran singa? Harimau, iya. Oh, kotoran harimau. Nah, itu waktu kalian diintip itu waktu di ilalang itu.
Iya di Ilalang. Oke. Jadi Ilalang, terus kita masuk ke hutannya lagi. Heeh. Nah, sebelum masuk hutannya itu lagi. Oh, di situ. Mm-mm. Terus antisipasinya gimana tuh kalau mengalami hal semacam itu, tiba-tiba diintip gitu? Kita diintip manusia aja kadang serem kan? Ya jangan panik sih. Oh, jangan panik. Jangan Ya? panik dan jangan lari membelakangin. Oh gitu, mundur. Lari mundur. Itu sih antisipasinya ya. Oh, Kalau jumpa juga bakal lari semua. Siapa yang gak menghadapi harimau? Ada kasus gak sih pendaki gitu diterkam harimau gitu? Kayaknya belum. Belum ada Kayaknya ya? belum. Mudah-mudahan jangan ya. Mudah-mudahan jangan. Dan Oh. kayaknya belum deh. Karena harimau itu walaupun tingginya cuma 1 meter, tapi bobotnya itu udah setara kita, Bang. Oh gitu? Ya kita tuh kelihatan tinggi karena kita berdiri. Coba kita bungkuk gini. Oh Ya benar. kecil kita. Ah iya. Dan kedua kan dia kan kakinya 4 tuh. Oh. Dan terus jalan terus. Nah itu kakinya depan belakang tuh otot semua. Keras sekali ya. Iya, dia. itu Kuat sekali. mau abang berdiri manjat pohon 2 meter pun diterkam sama dia. Oh gitu? Masih dapat sama dia. Masih manjat dia ya? Bisa manjat dan dia bisa lompat. Oh. Kalau 2 meter 3 meter tuh masih makanan dia lah itu. Kalau itu harimau, kalau binatang lain ya Koki? Kan kalian pernah ada, waktu itu saya lagi daki, tiba-tiba ada putih berdiri gitu, ternyata lutung katanya. Nah lutung sendiri itu juga katanya sebetulnya dia nggak di situ habitatnya, tapi karena keseringan pendaki itu melempar makanan, akhirnya dia ada di situ. Oh ya kayak gitu. monyet-monyet gitu. Uh-uh. Iya sebenarnya makanya kita tuh nggak dianjurkan ketika ketemu binatang buas atau binatang buas atau binatang hutan kayak gitu untuk ngasih makan tuh kita nggak dianjurkan. Karena ngebuat insting berburunya jadi jelek. Oh. Dan jadi ketika mereka ketemu manusia, mereka tuh langsung minta makanan. Dan itulah sering terjadi penyerangan-penyerangan. Oh gitu. Iya. Justru malah kemungkinan diserang ya seperti itu ya. Bener. Oke. Nah, selain diintip harimau, apalagi kejadian yang cukup mencekam buat kamu? Kalau hantu dan binatang buas itu masih enggak sih, masih Enggak ya? kayak ya paling di Indonesia. Tapi kalau paling mencekam banget itu waktu Everest Base Camp tuh aku kena AMS. Apa itu AMS? AMS itu kayak altitude apa gitu namanya. Mm-mm. Dia kayak kekurangan oksigen ketika di Oh, oke. ketinggian. Dan itu tuh efeknya bisa sampai meninggal. Oh gitu. Iya, dan itu aku merasakan itu di ketinggian 5000 mdpl dan itu susah banget. Itu yang kamu rasakan seperti apa? Itu pengen muntah, tapi mual. ketahan. Iya, tapi dan kepala nih berat banget, bahkan kayak ditekan itu udah nggak ada rasanya. Oh gitu. Iya. Luar biasa. Terus apa yang kamu lakukan kalau kamu sudah mengalami hal kayak itu? Turun solusinya. Harus turun. Harus turun, banyak minum air putih dan turun. Oke. Cepat-cepat. Cepat itu kamu di ketinggian 5.000. Ketinggian 5000 dan itu aku jalan sekitar 12 km untuk turun di ketinggian 3000 sekian. Oh, berapa orang yang terkena itu? Semuanya kan? Cuman aku. Oh, cuman kamu. Iya. Oh, kenapa? Karena apa ya, Everest Base Camp tuh treknya gampang dibanding gunung di Indonesia, cuman dingin. Oke. Nah, dan caraku di Indonesia itu di gunung-gunung Indonesia ketika ngadapi dingin itu adalah gerakan. Nah, di sana itu sistem layeringku, bajuku, jaketku itu aku nggak menggunakan dengan baik lah. Aku lepas jaket terus cuma pakai baju tangan pendek doang, lengan pendek doang, sedangkan itu udah nggak boleh. Karena 3000 mdpl di Nepal itu masih rumah-rumah warga. Oh, oke. 3000 mdpl di Indonesia itu udah puncak gunung. Bahkan puncak gunung di Indonesia tuh di 2000 mdpl, 1000 mdpl udah banyak. Oh ya? Iya, 3000 mdpl di sana tuh masih pemukiman warga. Oke. Nah, jadi aklimatisasinya nggak sebaik itulah, makanya terkena AMS. Nah, oke, Anggi, kalau para pendaki itu kan goals-nya Seven Summit. Seven Summit, ya. Nah, kalau Anggi apakah sudah tercapai semuanya? Seven Summit insya Allah tahun depan selesai kecuali Semeru. Karena Semeru lagi erupsi. Tapi kalau Semeru malam ini buka, besok pagi jalan aku. Sombong ya. Tepuk tangan dong. Keren. Kalau orang nanya, Giko paling iri sama orang yang udah naik gunung mana? Paling pengen gunung mana? Aku tuh cuman iri sama orang yang udah naik di 2 gunung ini doang. Sinabung sama Semeru. Sinabung tuh gunungnya di Sumatera Utara dan itu dari 2012 udah nggak bisa didaki karena erupsi. Dan aku nggak pernah ke sana. Dan yang satu lagi itu adalah Semeru. Oke. Aku belum pernah ke situ. Jadi kalau orang udah pernah ke dua ini, aku tuh iri banget. Sampai sekarang masih erupsi ya? Masih erupsi. Makanya ketika udah selesai erupsi, kita berangkat. Malam ini ada kabar, pagi berangkat aku.
Oh, So, udah nyiapkan diri itu. oh udah mempersiapkan diri jauh-jauh hari ya. Terserah deh pasangan gak ngizinin dah. Nah, ngomong-ngomong nih, untuk mendaki sampai kemana-mana itu kan butuh biaya yang tidak sedikit. Benar. Nah, persiapannya kamu tuh dari mana? Kalau persiapan ya dulu tuh nabung, Mm-mm. tapi sekarang aku tuh jadi kerjasama lah ke brand atau ke instansi atau ke banyak hal lah yang bisa sekalian dipublikasikan dan sekalian menyampaikan kampanyenya yang sama gitu. Oh gitu, jadi sudah ada supporternya. Udah ada kayak itu, tapi aku juga punya tim. Oke. Punya tim kayak editor, kayak tim marketing, terus kayak tim bahkan kayak pasangan aku juga bantu. Nah itu kan banyak kan timnya Iya, kan, otomatis biayanya juga lebih besar kan? Iya sih, tapi kan kita udah nyiapin untuk mereka tuh segini dan memang udah digaji lah. Oh gitu. Oh gitu. Siapa sumber dananya yang utama, sponsor utamanya? Sponsor utama tuh brand, Oke. pastinya tuh kayak sekarang tuh aku lagi jalan banyak sama Area Outdoor Gear, itu brand Bandung. Oke. Eh, Untuk alat-alat ini ya mendaki gitu. alat mereka support dana, support alat, gear dan sebagainya. Oh. Kalau instansi tuh udah beberapa kayak Kementerian Kehutanan, Oh, terus ya? Kementerian Olahraga itu disupport. Oh gitu, sampai ke kementerian juga ya? Kementerian, Sudah ya? kementerian. Oh luar biasa. Nah untuk perorangan sendiri, saya pengen tahu untuk persiapannya itu dibutuhkan dana berapa sih untuk bisa naik gunung? Misalkan nggak usah jauh-jauh deh, yang di dalam negeri dulu gitu. Tergantung gunungnya mana mas. Kalau kayak kemarin Rinjani, Rinjani itu sebenarnya gini, Rinjani itu budget mepet juga bisa, cuman nggak nikmatin dan nggak aman. Apalagi itu gunung level 4. Nah lebih baiknya tuh ya nabung aja dulu supaya lebih aman. Naik gunung tuh ya minimal pakai guide atau porter dan sebagainya. Ya mungkin kalian mampu bawa barang, tapi kalau nggak bawa barang tuh bisa jauh lebih nikmatin. Estimasinya tuh bisa di 7 jutaan sampai 10 jutaan lah. Oh gitu ya? Iya. Oh lumayan ya. Makanya kalau mau murah bawa teman. Karena Harus rame-rame ya? ya, satu guide satu porter itu bisa digunakan untuk 2-3 orang. 2-3 orang, jadi lebih safe ya. Lebih safe. Oh oke. Dananya. Oh I see. Kalau dalam berpetualang atau naik gunung sendiri, kamu ada jadwal khususnya nggak sih? Misalkan target dalam sebulan ini gue harus naik berapa gunung gitu. Ada nggak sih? Kalau dulu tuh ada target sebulan tuh wajib 2 sampai 3 gunung. Tapi kalau sekarang tuh aku lebih milih untuk mempersiapkan campaign selanjutnya aja. Jadi naik gunung tuh sebulan sekali. Sebulan sekali ya, cukup bahkan ya? kayak 2 bulan sekali gitu-gitu. Ya, tergantung lah ada nggak bisa karena kan gimana ya kalau ada brand gede yang benar-benar harus naik gunung baru. Oke. Oh. Tapi kalau memungkinkan untuk nggak naik gunung, sekarang tuh aku lebih kayak ya udah deh persiapkan fisiknya aja dulu gitu. Nah kalau tadi kamu bilang untuk yang pemula atau untuk yang ini bawa water deh biar lebih rame, lebih safe. Nah ketentuannya apa sih untuk jadi guide atau porter, terutama untuk yang disabilitas gitu? Ada ketentuan khusus gak? Untuk naik gunungnya? Sebenarnya kalau untuk gunung level 3 itu tuh dari yang saya baca ya dan saya bantu juga, saya juga bantu kemarin untuk ngebuat peraturannya itu. Jadi untuk kamu bantu buat peraturan? Iya, dari sudut pandang teman-teman disabilitas. Oke. Jadi di kesepakatannya di level 3 kalau belum pernah ke situ kita wajib guide dan porter. Oh gitu. Level 3, level 2 masih boleh, level 4 wajib porter guide, level 5 wajib lagi didampingi. Udah kemarin kan sempet tuh ada kejadian warga negara mana tuh katanya yang baru sekali naik terus jatuh terus. Oh iya di Lombok. Itu warga negara Brasil atau Brasil. mana? Itu kasusnya seperti apa? Waduh, saya katanya nggak pakai porter, bener nggak sih? pakai. Oh pakai. Nggak tahu pakai porter atau enggak, tapi dia pakai tour operator. Gitu. Tapi dia minim pengalaman atau bagaimana? Minim pengalaman pasti. Katanya seperti Pasti itu. minim. Tapi kok bisa dapat izin naik ke sana? Waduh, saya nggak berkompeten lagi. Gitu. No, sebagai kamu sebagai seorang pendaki gunung, kira-kira apa masalahnya? Apa kok tiba-tiba orang yang belum punya persiapan matang atau belum punya kemampuan mumpuni kok tiba-tiba sudah bisa ke sana? Itu kan misalkan kejadian seperti itu yang disalahkan tuh gak cuma orangnya gitu loh. Bahkan orang-orang kotor yang di sana pun disalahkan gitu kan. Mungkin gini, secara tes medis dia udah aman, jadi ya bisa dapat izin aja gitu. Oh gitu. Iya, karena kayak beberapa itu kan level 4 ya Rinjani ya.
Nah mungkin dia ngambil jalur sembalun-sembalun yang lebih gampang, lebih enak. Nah tapi mungkin kalau di gunung level 5 itu memang benar persiapannya harus matang banget. Oh gitu. Itu benar-benar fisik diuji banget sama mereka. Bedanya guide sama porter tuh apa sih? Kalau guide tuh pendamping, kalau porter tuh yang bawa barang. Oh, porter tuh bawain barang. Iya. Tapi juga mengarahkan enggak? Enggak sih, mereka boleh datang lebih cepat. Tapi biasa tuh ada jadi barangnya udah nyampe, kita baru gitu. Iya. Oh, gitu. Tapi kadang ada yang satu paket, dia bisa jadi porter dan guide. Jadi ketika summit dia nemenin gitu. Oh, I see. Itu bedanya. Bedanya itu. Oke. Nah, Anggi juga pernah ke Everest, bener ya? Everest Base Camp. Ya? Bener ya? Oke. Anggi juga pernah ke Everest Base Camp ya? Iya. Nah, ceritanya gimana? Kok terus tiba-tiba pengen ke sana? Ada tantangan apa di sana? Terus persiapannya seperti apa? Everest itu kan Everest Base Camp ya. Impian banyak orang. Iya. Gunung impian banyak orang. Jadi siapapun pengen ke sana. Semua pendaki gunung. Iya. Goalnya harus ke sana gitu ya. Dan pada saat itu tuh ada kesempatan untuk ke sana, sekalian bikin film dokumenter untuk Anggi. Oh gitu. Iya, dan alhamdulillah filmnya masuk nominasi 5 besar FFI. Festival Film Indonesia. Oh, jadi sebetulnya itu kepentingan kamu untuk membuat film dokumentasi. Salah satunya. Dokumenter. Ya. Itu untuk diproduksi siapa? Diproduksi kemarin produksi bareng PH.9. Oke. Dan kita juga bikin yayasan juga, bukan yayasan sih tapi kayak organisasi gitu juga, komunitas namanya Satu Langkah Lagi, dan dibikinlah tuh nama filmnya Satu Langkah Lagi. Satu Langkah Lagi. Iya. Bintangnya kamu, bintang utamanya. Iya, diambil dari kisah nyata Kisah nyata kamu. Itu ditayang di mana? Film dokumenter nanti di tanggal 15-16 November ini bakal tayang di Mupi Kemang, Cinemas gitu. Oh, oke. Di situ. Untuk acara festival atau apa? Festivalnya pengumumannya di tanggal 20. Oh, tanggal 20 di Kemang. Belum tahu nih, tanggal 20. Enggak, itu tayang untuk acara apa? Movie festival atau apa? Iya, kayak gitu festival. Oh, kayak movie festival. Tapi ini sudah masuk ke 5 besar. 5 besar festival film Indonesia. Iya. Sebagai film dokumenter terbaik. Wedian, boleh tepuk tangan dong. Siapa sutradaranya? Keren amat. Dari teman-teman Titik 9 ada Mbak Lala, ada Mas Alip, ada Mas Wahyu, Mas Terry, dan banyak lah orang-orang yang baik di situ. Oh gitu. Ya. Nah untuk beraktivitas di sana, persiapan kamu seperti apa? Sama sih seperti persiapan ke gunung-gunung biasanya, tapi pada saat itu tuh aku lebih nambah ke renangnya. Oh gitu. Iya, karena napas jadi biar lebih baik. Oh, oke. Perlu sertifikat khusus nggak sih kalau udah ke sana gitu? Enggak sih kemarin. Enggak ya? Iya, malah kita turun baru dapat sertifikat. Oh gitu. Turun dikasih sertifikat. Nah, untuk berangkat ke sana terus membuat film dokumentasi itu kan butuh biaya yang luar biasa. Benar. Supporternya siapa? Wah. Kamu yang nyari sponsornya. Kemarin juga dibantu juga sama PH yang ngebantu Titik 9. Dan sponsor juga banyak banget dari termasuk tadi brand-brand tadi ya, Kementerian Olahraga, Menpora, terus ada Kemenhub dan beberapa brand seperti Petualang, Area Outdoor. Banyak lah brand-brand. Berapa lama kamu di sana? Di sana tuh cuma 17 hari. 17 hari. Sombong ya, cuma 17 hari. Jadi setiap kegiatan kamu akan diliput di sana untuk film dokumentasi. Iya, kemarin. Wah, luar biasa. Nah, sebagai penyandang disabilitas ini, pernah nggak sih ketemu pendaki gunung lain yang sama gitu? Belum sih kalau ketemu pendakinya. Jadi kamu masih satu-satunya? Banyak. Oh. Aku bukan yang pertama. Oke. Yang pertama itu ada Mas Sabar Gorki. Oke. Dan aku juga bukan orang yang kedua. Oke. Yang kedua tuh ada Mbak Arohma. Dan aku nggak tahu yang keberapa. Tapi alhamdulillah Tuhan baik. Tuhan kasih jalan aku yang lancar di gunung. Oh gitu. Jadi kontenku jauh lebih naik, kontenku jadi lebih berdampak, impactnya lebih kerasa, dan ya mungkin Tuhan percaya aku bisa besar di sini. Dan akhirnya menginspirasi semua bisa orang. Wah, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali dan Dito. Ini inspiratif sekali loh ya buat kalian-kalian yang suka nggak pede, yang suka ngedrop nih, buka nih kontennya dia. Apa IG-nya apa? Anggi Wahyuda, Kaki 1000. Kaki 1000 ya. Di sana banyak sekali kisah-kisah
menarik yang pasti akan menginspirasi kalian semua. Bener ya? Oke, nah kalau sekarang kembali ke stand up. Kamu berapa lama menjalani profesi sebagai stand up comedy? Stand up comedy dari 2018 sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Bagi Masih. waktunya gimana tuh? Alhamdulillah di Jakarta itu setiap hari tuh selalu ada open mic keliling. Apa itu? Jadi kayak misalnya kayak malam Minggu tuh di komunitas stand up Indo Jaksel. Oke. Malam Sabtu di Jakbar gitu, Oke. dan banyak lah. Jadi ya kapan ada waktu ya open mic. Oh gitu. Jadi so kalau misalkan ada undangan kamu untuk stand up comedy tapi ternyata jadwalnya kamu harus bentrok dengan jadwal naik gunung, kamu pilih yang mana? Kan ini duitnya lebih gede ya? Atau enggak sih? Atau Ya itu sama-sama? duitnya aja mana yang lebih gede. Jadi duitnya lebih gede mana? Tergantung eventnya. Tergantung eventnya. Oh, oke. Ya namanya nabung buat nikah ya. Oh, Prioritasnya mana aja, oke. yang lebih gede. Rencana kapan sih nikah? Ya doain aja secepatnya. Secepatnya. Sampai betul. sekarang masih nabung ya. Oke, buat para sponsor tolong dikencengin ya, dia pengen kawin. Nikah. Terus kenapa namanya kaki seribu sih? Itu Bang Radit yang bikin. Oh gitu. Jadi pada saat itu waktu di Indosiar kita disuruh lah bikin Oh. kayak nama-nama julukan gitu Oh lah. gitu. Nah akhirnya aku bingung mau bikin apa gitu. Terus Bang Raditya Dika bilang kayak lu bikin aja kaki 1000. Oh. Satu kaki 1000 mimpi. Oh, I see. Dan karena maknanya bagus kayak oke nih. Oke, calonmu nggak takut? Ih, gue mau kawin sama kaki 1000 gitu. Dipotong gua sama dia. 900 nih ya. Calonmu orang mana? Adalah. Adalah, nggak pengen diekspos. Belum. Ketemu di mana? Kita sama-sama suka bikin sosial gitu. Oh gitu, ketemu di gunung. Enggak di gunung. Oh enggak, bukan yang di gunung ya? Bukan yang di gunung. Seolah ada di gunung ya. Tolong lah. Masa udah pacaran gak beretika ya? Ada tambahan nggak buat teman-teman yang ingin bertanya? Cukup? Oke, kalau gitu saya pengen Anggi kasih dong pesan-pesan. Kamu belum praktek. Kalau tadi kan kamu bercerita tentang gunung, tentang apa, tapi tentang stand up kamu belum bercerita. Prestasi apa yang paling menyenangkan, yang paling berkesan di saat kamu berstand up? Iya pasti prestasinya itu ya masuk di Suca 4 Indosiar. Oke. Tapi yang paling senang kalau di acara-acara kementerian mungkin ya udahlah basic lah ya. Tapi yang paling aku senang itu adalah aku pernah stand up dan itu penontonnya 5.000. 5.000. Emang bisa mendengar kamu semua 5.000 itu? Karena setahu gue nih ya, gue pernah ngontek satu orang, dia itu apa namanya yang suka mendongeng itu apa namanya ya? Yang suka mendongeng, storyteller. Mbak saya dia sangat terkenal gitu. Mbak saya mau undang Mbak dong, ini saya punya anak-anak sebanyak 2.500 gitu. Saya mau berstory. Mas, gue nggak bisa. Storytelling itu maksimal didengar sama sekian gitu. Radiusnya tuh sekian. Kalau lebih dari itu anak-anak cuma bermain udah nggak inget, nggak mau dengerin gue gitu. Nah kalau di kamu ada nggak sih? Kalau di stand up sebenarnya masih bisa sih. Masa? Kalau crowdnya bagus ya. 5.000 orang. 5.000 dan itu kemarin di GOR. Oke. Gedung olahraga gitu. Dan di tengah-tengah titiknya. Titiknya di tengah-tengah. Dan kamu sukses membuat mereka sukses. Dan itu aku merasa kayak ternyata suaraku bisa masih didengarkan ya gitu. Oh luar biasa. Kasih contoh dong. Satu aja kamu lagi nge-stand up. Kan bisa di YouTube aja deh. Kan mumpung kamu di sini. Ngejok aja deh, ngejok dikit aja. Kan udah tadi udah ngejok. Dari tadi udah ngejok terus ya. Ya udah, ada pesen-pesen nggak buat teman-teman yang ada di Fix Mantap? Apa? Lu ngeliatin gue yang ngeliatin sana. Oh, ya. Ya udah, sampaikan pesan mungkin sebelum kita ke babak berikutnya. Mungkin pesan atau petuah-petuah dari Eyang kaki 1000 ini untuk para pemirsa Fix Mantap. Kalau dari aku sih simple aja ya, karena terkadang kita itu merasa nggak mampu dan kita tuh merasa nggak bisa, dan ternyata itu bukan karena kita nggak bisa. Oke. Tapi karena kita takut. Nah makanya aku selalu bilang ke orang-orang kayak
kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat jika berpikir kita kuat, dan kita bisa menjadi hebat kalau berpikir kita itu hebat. Wow, luar biasa. Oh, ingat ya, kita bisa jadi hebat kalau kita berpikir hebat. Benar. Ingat kata si kaki 1000. Ya, oke. Anggi, Ya. sekarang saya punya permainan. Boleh? Ya, saya punya beberapa kata yang kamu harus sambungkan. Ya, apabila saya menyebut satu kata, kamu harus kaitkan dengan kata lain yang berkesinambungan. Boleh. Siap ya? Kaki, Meja. daun, Hijau. jarang, Pulang. Tuhan, Allah. muda, Mudi. pulang, Pagi. hidup. Mati. Ini ketahuan ya orangnya jarang pulang. Begitu pulang pagi, nah kan bener. Oke, yang pertama kaki. Kenapa harus meja? Ya, aku tuh apa yang ada di pikiran aja udah. Ada meja, kaki meja. Oke, daun. Tadi kamu bilang apa? Hijau. Hijau ya. Daun selalu hijau ya. Ada di depan itu hijau. Daun hijau. Orangnya memang ya Apa udah yang lah, ada emang aja. dia pecinta alam ya, apa yang di sekitar ya. Jarang pulang. Kenapa nggak jarang mandi? Lu pasti jarang mandi kalau naik gunung kan? Bang, minum aja syukur bang. Ngapain mandi bang? Kenapa yang di otak lo pulang bukan mandi? Ya kan perantauan. Kamu perantauan aja, Perantauan. jarang pulang ya? Jarang pulang. Oh, oke, Tuhan tadi bilangnya Allah. Allah. Kamu muslim ya? Alhamdulillah Mas. Oke, muda, Mudi. mudi, bener. Pulang pagi. Udah pas banget muda-mudi pulang pagi, pinter Bener. emang kamu. Kalau hidup pasti Mati. Oke ya. Nah, enggak, Gi. Ya. Tadi kamu kan punya profesi, kamu masih mahasiswa ya? Nanti Ya. mahasiswa masih. Udah selesai. Oh, udah selesai tapi mau ambil lagi Mau ini ambil ya. S2. Terus kamu juga seorang pendaki, seorang stand up comedy. Sebetulnya kalau kamu juga seorang content creator gitu kan. Kalau kamu digelari oleh orang lain, dia kan profesinya sebagai apa yang paling nyaman buat kamu? Kalau sekarang sih content creator. Content creator. Kenapa? Karena hidupku sekarang tuh banyak dibantu oleh konten. Oke. Dan konten-konten tuh banyak membantu aku banget, baik untuk kehidupan dan ya keuangan dan sebagainya. Oh, kehidupan dan ekonomi. Ekonomi. Katanya konten kreator tuh sekarang sekali bikin konten aja bisa 50 juta, itu bener gak sih? Ada ya. Kalau kamu sampai berapa? Kan budget saya Anda yang tahu. Pengen tahu aja paling fantastis yang pernah kamu buat. Di 35. 35. Wow, luar biasa. Wow. Dan harapannya ke depan makan lebih mahal lagi ya. Amin. Oke, Gi, sukses buat itu, kamu. Itu apa? Endorse atau Ada, gue gak ngerti itu apa 35. Endorse. Endorse ya. Oh, itu Campaign. dalam sebulan ya? Campaign. Iya. Dalam sebulan. Oke. Tapi kalau sponsor enggak deh. Oh enggak, belum sampai segitu ya. Enggak, kalau sponsor lebih. Lebih ya. Sampai berapa terus? Sponsor bisa sampai di 200-an loh. 200-an. Wow, luar biasa. Ya sih bener. Soalnya waktu itu saya pernah ngobrol sama salah satu influencer apa namanya transgender, dia bisa loh sebulan sampai 500. Iya, bisa sampai segitu ya. Banyak. Luar biasa ya. Mudah-mudahan nanti dia sampai di angka itu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kalau sampai di tahap itu aku berhenti naik gunung. Gantian aku mensupport teman-teman disabilitas lain untuk naik gunung. Oh gitu. Kamu sudah nggak naik gunung lagi tapi naik gedung ya di lantai berikutnya. Dan itu targetku 3 tahun lagi. Oh 3 tahun lagi. Aku bakal bukan berhenti naik gunung tapi stop dengan intensitas yang tinggi naik gunung. Oke. Karena aku pengen jadi yang mensupport mereka lagi. Gitu. Oke. Ya, Gi, luar biasa sekali. Ya, tepuk tangan dong. Hari ini obrolannya luar biasa, inspiratif sekali. Dan saya senang sekali karena kamu orangnya smart dan juga fun ya. Ya, walaupun
Mungkin sebagian orang bilang bahwa disabilitas itu adalah kekurangan. Itu menurut orang. Tapi menurut kamu enggak. Itu adalah sebuah kelebihan buat kamu. Benar. Karena kamu bisa melakukan apapun yang justru orang yang bukan disabilitas tidak bisa melakukannya. Ya kan? Luar biasa untuk Anggi. Dan pemirsa Fix Mantap, itulah perbincangan kita dengan Anggi si kaki 1000. Dan kita berharap akan berjumpa kembali di momen berikutnya untuk sharing lagi dan bercerita-bercerita tentang hal-hal yang pasti bermanfaat dan inspiratif tentunya ya. Oke, saya Mas Rere dan Saya Anggi Wayuda. nggak kuku. Au au.